Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Ya, walaupun dalam keadaan market yang meronta-ronta. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda memantau market ya kawan-kawan, di mana negara api sudah mulai menyerang lagi. Kemarin itu enak sekali dipandang hijau royo-royo semua, dan sekarang bisa kita lihat bahwasannya ini ya, Bitcoin sudah menyentuh kepala 29.200-an teman-teman, masih berpotensi buat turun lagi ya, mungkin ke 28 atau 27 ini bisa untuk Bitcoin ya. Dan di sini diikuti juga oleh altcoin lainnya, bahwasanya kalau Bitcoin turun maka altcoin juga akan ikut turun, seperti itu kawan-kawan ya. Dan di sini ada kabar yang cukup mengejutkan perihal si Terra Luna ini teman-teman, dimana ini kabar dari foundernya ya, dari sebuah artikel yang mengatakan founder dari Terra Luna atau developernya itu malah dia tidak mendukung perihal, ya bisa dikatakan tidak mendukung ya perihal burning kayak gitu. Langsung saja kita ulik. Dan di sini dari YouTube ya kawan-kawan, bahwasanya Do Kwon Terra tidak mendukung pembakaran token Luna. Nah, bisa dikatakan Do Kwon ini kurang-kurang mendukung ya, bisa dikatakan tidak mendukung lah, karena dari segi burning dari tim ya LVG dan sebagainya belum ada pembakaran dari tim mereka seperti itu. Kalau untuk pembakaran burning mandiri itu ada ya, cuman nggak efektif gitu teman-teman, karena pembakarannya ratusan juta aja gitu ya, nggak terlalu efektif buat harga si Terra Luna ya teman-teman. Dan di sini dijelaskan juga bahwasanya Do Kwon dari Terra mengatakan bahwa membakar token adalah ide yang buruk. Nah, dia berpikir bahwasanya membakar token adalah ide yang buruk. Oke, di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya Do Kwon ini mengatakan pembakaran token itu ide yang buruk ya, karena ide yang buruk itu ya teman-teman, yang dimaksud Do Kwon adalah karena biaya ya untuk membeli itu nggak ada gitu. Maka dari itu dia bilang bahwasanya untuk memburning token Terra atau koin Terra ini tidak efektif atau ide yang buruk gitu, karena pikiran dia itu ya uangnya udah nggak ada gitu ya. Dan di sini dalam tweet baru-baru ini pencipta Terra Do Kwon mengatakan bahwa membakar token Luna bukanlah ide yang baik. Meskipun dia memberikan alamat pembakaran kepada pengguna, dia memperingatkan bahwa menghancurkan token seorang tidak ada gunanya karena tidak akan terjadi apa-apa. Ya benar, kalau cuman burning 50 juta, 100 juta ya nggak akan ada apa-apa ya teman-teman. Ini kalau si Do Kwon mau memburning aja ya 50% itu pasti ada pembalikan harga, walaupun nggak signifikan itu. Kalau cuma 50% ya teman-teman, berarti pasokannya kalau di burning 50% kan sekitar 3 triliunan kayak gitu. Dan nanti lambat laut naik di buyback lagi, di burning lagi. Nah, maka dari itu pelan-pelan harga daripada Terra Luna akan stabil lagi gitu ya, kalau memang dari tim developernya itu memikirkan hal yang seperti itu. Akan tetapi si Do Kwon sendiri nggak mendukung nih, nggak pernah berpikir seperti itu gitu ya, walaupun saran ya sudah dikasih saran oleh Chief Binance, Vitalik Buterin, pokoknya banyak lagi ya. Dan sekarang sudah ada exchange max yang kemungkinan besar kalau hasil foodnya itu tinggi gitu, mungkin akan ada pemburningan ya teman-teman, seperti itu untuk si Terra Luna. Nah, jadi di sini tinggal kita nunggu pergerakan dari Do Kwon aja agar dia mendukung sistem burning gitu. Kalau memang Do Kwon mendukung sistem burning, ya dia ada buyback lah ya untuk di burning kayak gitu. Dan di sini pada awal Mei pasokan Luna yang beredar itu meroket dari 340 juta menjadi 6,5 triliun hanya dalam beberapa hari. Inflasi pasokan yang beredar disebabkan oleh the peg ya, stablecoin Terra UST yang mengalami drop parah teman-teman. Meskipun pasokan meningkat secara besar-besaran, stablecoin UST gagal memulihkan pasarnya karena permintaan yang rendah ya. Walaupun memang sudah ada tim dari Terra Luna yang kemarin waktu crash parah dari UST itu memang sudah ada pembackupan ya teman-teman, sekitar berapa ya? Nah, pokoknya sekitar 97% dari cadangannya itu teman-teman untuk membackup daripada si Terra Luna. Akan tetapi di sini juga dikomplain oleh si Binance ya, bahwasanya
Pembackupan itu termasuk tindakan bodoh. Nah, dari CS Banis kan kurang lebih bicara seperti itu. Kenapa? Karena ketika sudah downtrend parah itu baru ada pergerakan untuk pembackupan, alias pembackupan itu terjadi karena telat gitu teman-teman ya. Kalau secara apa? Kutipan dari Chang Peng Zhou itu bilangnya ketika drop 5% itu harus segera di backup. Nah, kemungkinan kalau dropnya cuma 5% langsung di backup itu bisa ketutup. Nah, itu Chang Peng Zhou berbicara kurang lebih seperti itu. Dan di sini ya karena sudah dropnya parah, ya sudah dropnya parah baru di backup, ya udah nggak ketutup gitu. Dan di sini sementara harga Terra Luna yang hiper flashy ya turun menjadi hampir nol, membuat investor tidak berdaya. Karena di sini ya banyak sekali yang mengalami kerugian, bahwa apa ya, bahkan 2 juta US dollar banyak ya, yang pokoknya triliunan miliaran banyak yang mengalami kerugian ya, miliaran teman-teman. Dan di sini Kwon baru-baru ini mengusulkan pemotongan rantai untuk menghidupkan kembali ekosistem. Namun proposal itu diubah di tengah pemungutan suara yang menyebabkan beberapa kontroversi. Nah, ya sempat kita bahas kemarin bahwasanya ketika voting untuk ekosistem, bukan ekosistem ya, voting untuk rantai Luna yang baru, itu memang ada perubahan di tengah perjalanan voting ya teman-teman, dan di situ menimbulkan kontroversial untuk ya pengguna-pengguna yang mengikuti voting gitu teman-teman. Kenapa harus dirubah di tengah perjalanan votingnya? Seharusnya perubahan itu sebelum adanya voting. Nah, seperti itu teman-teman, dan di sini bisa kita ketahui bahwasanya dulu juga ada proposal ya kalau nggak salah itu yang permintaan burning ya teman-teman, dan di situ ya 100% meminta burning, tapi alasannya dari tim Terra Luna bahwasanya ada kesalahan teknis dan sebagainya, hingga akhirnya ya turunlah ini proposal V2, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk Terra Luna versi 2. Dan di sini informasinya yang mendapatkan airdrop Terra Luna versi 2 itu adalah mereka yang nge-hold ya, yang punya di token di ekosistem Terra Luna, di hold di situ teman-teman. Kemungkinan yang di exchange itu nggak dapat. Nah, seperti itu ya, kemungkinan besar seperti itu. Kalau kita lihat dari proposal terbarunya, kalian bisa ngecek sendiri proposal terbarunya teman-teman. Dan di sini proposal terpisah untuk membakar 1,4 miliar USD dari kumpulan komunitas gagal karena masalah teknis, tetapi kamu kemudian diajukan kembali. Nah, ini kan ya. Sebenarnya proposal untuk mengajukan pembakaran sebesar 1,4 miliar USD ya teman-teman, itu sebenarnya sudah mutlak gitu ya dari segi suara. Tapi di sini dari tim Terra Luna pun mengatasnamakan ada masalah teknis gitu teman-teman, jadi nggak bisa dilakukan gitu ya. Intinya dari sini bulet lah ya, intinya bulet dari tim Terra Luna ini untuk melakukan burning ini bulet kalau orang Jawa gitu. Kalau orang Indonesia, bahasa Indonesianya apa ya, ruwet atau apa ya, pokoknya seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini dulu ya perihal si Terra Luna kali ini ya. Kita ketahui bahwasanya memang semakin kesini semakin parah untuk si Terra Luna ini ya teman-teman, untuk tingkah laku daripada Dokwon itu sendiri. Mungkin ini dulu perihal Terra Luna, semoga bermanfaat. Salam cuan.